Kalau Rasulullah SAW dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, tidak ada siapapun yang melihat Rasulullah SAW dari kejauhan, melainkan dia akan terkagum-kagum kepada Rasulullah SAW. Dan apabila dia bergaul akrab dengan Nabi SAW, maka akan semakin cinta dia kepada Nabi SAW. Berdasarkan yang diriwayatkan oleh para sahabat, tapi enggak ramai para sahabat yang meriwayatkan tentang bagaimana bentuk tubuh Nabi. Kenapa? Karena begitu segan mereka melihat wajah Nabi. Jadi kalau dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah yang dikarang oleh Imam Al-Qastalani, keindahan itu kalau seandainya diibaratkan satu, seperempatnya diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Seperempat keindahan makhluk ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Setengah keindahan itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperempat yang tersisa itulah yang dibagi-bagikan kepada seluruh umat manusia. Ada yang tinggi tapi hidungnya pesek, ya. Ada yang putih tapi pendek, ya, berbagai macam lah bentuknya. Jadi enggak ada yang sempurna kali. Nabi SAW adalah yang paling sempurna. Jadi Nabi itu lebih sempurna daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, Nabi Yusuf itu kan kalau kita baca dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, karena begitu tampan Nabi Yusuf sampai-sampai Siti Zulaikha itu tertarik, hampir melakukan perbuatan yang tidak baik. Ketika istri para bangsawan yang ada di negeri itu dikumpulkan, mereka sedang menguliti buah-buahan, lalu Nabi Yusuf dipersilahkan untuk keluar. Saking mereka terkagumnya melihat Nabi Yusuf, tidak sadar mereka sebenarnya sedang melukai tangan mereka sendiri. Bukan mereka mengupas buah, tapi mereka melukai tangan mereka sendiri. Ustaz, tapi enggak ada kan cerita bahwa ada kaum wanita yang sampai sedemikian rupa kepada Nabi Muhammad SAW seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam? Apa jawabannya? Jadi ternyata Nabi Muhammad SAW di samping diberikan keindahan dan ketampanan yang luar biasa, beliau juga diberikan kewibawaan yang luar biasa. Orang kalau melihat beliau tertarik dan mengingatkan orang yang melihatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sahabat sekaliber Umar aja enggak berani memandang wajah Rasulullah SAW. Mereka tertunduk semua. Kalau Nabi SAW berbicara, semua sahabat ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seolah-olah di kepala mereka ada hinggap burung, tunduk semuanya. Mereka merasakan dan menikmati perkataan Nabi dengan telinga dan tubuh mereka semuanya, dan mereka segan untuk memandang wajah Nabi. Yang berani memandang wajah Nabi hanya beberapa orang sahabat. Di antaranya adalah Abu Hurairah, di antaranya adalah Jabir bin Abdullah, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Apa yang diceritakan oleh mereka beberapa orang sahabat itu? Abu Hurairah misalnya menceritakan adalah Nabi SAW, wajah beliau itu sangat bercahaya, seolah-olah matahari itu berputar-putar di wajah beliau, saking bercahayanya. Apabila beliau tersenyum, dinding pun seolah-olah kayak kena sinaran lampu, kena sinaran cahaya. Jabir bin Abdullah mengatakan, pernah pipi saya dipegang oleh Rasulullah SAW. Saya rasakan telapak tangan Rasulullah SAW itu sangat dingin. Telapak tangan beliau dingin dan wanginya itu seperti tangan baru aja keluar dari botol minyak wangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mengatakan, adalah kami kalau berjabat tangan dengan Rasulullah SAW, itu tangan kami itu wangi bertahan sepanjang hari, ya, sepanjang hari bertahan. Kalau kita salam sama orang, oh ban kenang ayam penyet, ya. Baru kena terasi, ya. Wangi Rasulullah SAW itu keringat beliau itu para ummahatul mukminin, jika Rasulullah SAW tidur atau berkeringat, mereka akan ambil serpihan-serpihan kain yang seperti handuk, mereka ambil lalu mereka perah keringat Rasulullah SAW itu, mereka taruh di botol untuk dijadikan minyak wangi, ya, untuk dijadikan minyak wangi. Jadi wangi sekali Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya keringat kita aromanya apa kira-kira? Jadi memang Nabi itu memilih itu, makanan beliau itu beliau pilih. Bahkan beliau mengatakan, jangan dekati tempat salat kami orang yang makan bawang merah dan bawang putih. Berarti para sahabat rata-rata wangi semua itu. Kuku mereka enggak panjang, enggak lebih dari 1 pekan. Siwak mereka setiap kali salat. Rambut mereka rapi. Mereka selalu memakai minyak wangi. Maka wajar kalau makan tu 1 talam 5 orang 6 orang. Kenapa? Bersih-bersih semua. Tidak beriman kalian sehingga kalian cuci telapak tangan kalian sebelum kalian masukkan tangan kalian ke dalam talam makanan. Dikaitkan dengan iman. Ini kita pagi enggak mandi, sore enggak mandi, sikat gigi entah kapan, bau badan tak bagaimana, enggak pakai deodoran, makan 1 tahun. Sunnah Nabi, sunnah Nabi. Waktu kita makan bersama dia, kita lihat kukunya hitam, hilang selera kita. Tinggal dia saja yang berselera. Jadi Rasulullah SAW sangat luar biasa. Akhlak dan bentuk tubuh beliau itu sangat luar biasa. Beliau tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Tapi apabila beliau duduk, itu bahu beliau paling tinggi. Apabila beliau berjalan, beliau juga terlihat yang paling tinggi. Para sahabat itu terkagum-kagum dengan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW berbicara, enggak ada siapapun yang berani bicara, semua diam. Bila Rasulullah SAW diam, baru sahabat berani berbicara. Karena begitu mereka merasakan keagungan Rasulullah SAW, enggak ada siapapun yang berani ketok pintu Rasulullah SAW melainkan dengan kuku. Jadi kalau mereka ketok pintu Rasulullah SAW dengan kuku, bukan dengan tinju, tapi dengan kuku. Dan Rasulullah SAW dengar. Ini kita kadang pergi ke rumah orang dengan kuku kita ketok dari pagi sampai sore enggak ada. Ya, enggak tahu orang yang dalam. Rasulullah SAW diketok dengan kuku, beliau tahu. Baik, sidang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca malam ini bab ke-48, babu ma jaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilah sanadnya panjang dari Imam At-Tirmidzi kepada Abbas bin Muhammad Ad-Duri, dari Abdullah bin Yazid Al-Muqri. Kita langsung saja kepada sahabat yang paling tinggi, dari Kharijah bin Zaid bin Thabit. Kharijah. Jadi Kharijah ini laki-laki. Kharijah putra daripada Zaid bin Thabit. Dia mengatakan, dakhala nafarun ala Zaid ibn Thabit. Ada beberapa orang, 3 orang lebih, masuk ke rumah atau menjumpai ayahku Zaid bin Thabit. Faqalu lahu, mereka berkata kepada Zaid bin Thabit, hadithna ahaditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Zaid, ceritakanlah kepada kami hadis-hadis perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Zaid mengatakan, madza uhaddithukum, apa yang harus saya ceritakan kepada kalian? Maksudnya apa? Begitu banyak. Kuntu jarahu, dulu saya ini adalah selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana idza nazala alaihi alwahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lahu. Apabila turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW akan memanggil saya supaya saya menuliskan ayat Al-Quran tersebut. Fakunna idza dzakarna ad-dunya dzakaraha ma'ana. Adalah kami ketika duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami cerita tentang perihal dunia yang bisa membantu kami untuk selamat di hari akhirat. Beliau pun ikut menceritakan perihal dunia kepada kami. Wa idza dzakarna al-akhirata dzakaraha ma'ana. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kami menceritakan tentang urusan akhirat, Rasulullah pun ikut nimbrung bersama kami menceritakan perihal akhirat. Wa idza dzakarna at-ta'ama, dan apabila kami menceritakan tentang makanan, dzakarahu ma'ana, beliau pun ikut serta bersama kami. Jadi maksudnya apa?
Rasulullah SAW itu membaur sekali dengan para sahabat. Cerita akhirat, Rasulullah SAW pun cerita tentang akhirat. Cerita tentang dunia, Rasulullah SAW pun akan cerita tentang dunia. Cerita tentang makanan, di mana miso enak, di mana bakso enak, di mana mie Aceh enak. Rasulullah SAW pun ikut serta. Ini ada itu dunia semua, itu dunia. Ada juga orang seperti itu. Tasawuf yang tinggi, na'udzubillah, itu syahwat itu. Itu dunia semuanya. Fakullu hadza uhadditsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini akan saya ceritakan kepada kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah SAW disebutkan tentang buah-buahan, tentang makanan, beliau pun ikut cerita. Bahkan beliau menyingkap beberapa rahasia dari makanan-makanan yang ada, dari buah-buahan yang ada. Pernah Rasulullah SAW makan kurma dengan semangka. Ya, beliau makan kurma dan semangka. Beliau mengatakan panasnya ini didinginkan dengan ini. Mana yang panas, mana yang dingin itu? Sepertinya kurma panas ya. Kurma panas ya. Sedangkan betir, semangka itu dingin ya. Jadi maksudnya apa? Ini menjadi sebuah kaidah dalam perobatan herbal. Katanya bagaimana mensinkronkan semua elemen yang ada agar tubuh pun ikut menjadi sinkron, menjadi stabil. Itu termasuk di antara kunci dan rahasia tibbun nabawi. Baik. Jadi dari hadis ini dapat kita fahami Rasulullah SAW itu orangnya membaur, ikut membersamai dengan para sahabat-sahabat beliau. Hadis berikutnya dari Amru bin Al-As. Qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu biwajhihi wa hadithihi ala asyarril qaumi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menghadap dengan wajah dan pembicaraannya kepada orang yang paling buruk pada satu kaum. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berbicara dengan orang banyak, beliau akan berbicara khusus dengan pandangan tatapan mata ke arah orang yang paling tidak baik dari kaum tersebut. Yata'allafuhum bidzalik, tujuannya adalah Rasulullah SAW ingin melunakkan hati orang tersebut. Ini Bapak sekalian, kita biasanya kalau berbicara, misalnya saya ini menyampaikan ceramah, lihatnya ke orang yang saya senang aja misalnya. Kalau kita bicara dengan 5 orang, yang kita pandang itu hanya orang yang paling senang kita lihat. Kalau Rasulullah SAW tidak. Beliau kalau berbicara dengan orang banyak, itu yang beliau tuju, yang sering beliau pandang itu adalah orang yang paling buruk. Tujuannya apa? Untuk menjinakkan hati orang tersebut, untuk mengambil hati orang tersebut. Fakana yuqbilu biwajhihi wa hadithihi alayya, sehingga dan adalah beliau itu menghadap dengan wajahnya dan pembicaraannya kepada saya ketika saya waktu itu belum masuk dalam Islam, atau ketika saya waktu itu baru masuk dalam Islam. Jadi dalam majlis itu Amr bin As ini terus dipandang oleh Nabi SAW, hatta zanantu anni khairul qaumi, sehingga di waktu itu aku mengira akulah yang terbaik di antara kerumunan atau kelompok manusia yang hadir di waktu itu. Biasa kan kalau kita pandang itu seorang itu berarti kan orang tersebut merasa, oh saya ini kayaknya ada lebih nih cahayanya ya. Jadi Rasulullah SAW itu melihat kepada Amr bin As, sehingga Amr bin As berbunga-bunga hatinya karena terus dipandang oleh Nabi SAW, dan dia pun merasa sepertinya dalam majlis ini akulah orang yang terbaik. Faqultu, sehingga saya pun mendekat dengan Rasulullah SAW dan saya katakan, ya Rasulullah, ana khairun au Abu Bakar. Ya Rasulullah, saya ini lebih bagus ya daripada Abu Bakar. Sampai mengatakan demikian. Atau ya Rasulullah, saya ini lebih bagus atau Abu Bakar? Rasulullah SAW mengatakan, Abu Bakar lebih bagus daripada kamu. Oh, kayaknya ini di bawah Abu Bakar sedikit nih. Faqultu ya Rasulullah, ana khairun am Umar? Ya Rasulullah, saya ini lebih bagus ya daripada Umar.
Rasulullah SAW menjawab, tidak, Umar jauh lebih baik pada kamu. Oh, mungkin ini di bawah Abu Bakar dan Umar nih. Ya Rasulullah, ana khairun am Uthman? Saya lebih bagus daripada Uthman ya Rasulullah. Tidak, Uthman lebih bagus pada kamu. Sehingga setiap saya bertanya kepada Nabi SAW, beliau mengatakan orang lain, maka aku mengatakan sekiranya aku tidak bertanya kepada beliau, biar aja diamin aja, mungkin ya lebih bagus begitu ya. Ternyata yang dipandang oleh Rasulullah SAW bukan menunjukkan orang yang terbaik dalam majlis tersebut. Bahkan seringnya Rasulullah SAW memandang kepada orang yang beliau inginkan supaya orang tersebut memeluk ke dalam agama Islam. Jadi ini pelajaran penting Bapak sekalian ya. Jadi Nabi itu daripada menyerang, beliau lebih suka menarik hati. Inilah akhlak yang patut untuk kita tiru. Hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya berkhidmah kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Ini saksi sejarah luar biasa. Anas bin Malik yang masih kecil di waktu itu didatangkan oleh ibunya, dibawa ke rumah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini anakku, aku hadiahkan untuk khidmah kepadamu. Berapa lama? 10 tahun. Apa dikatakan oleh Anas bin Malik? Selama 10 tahun itu tidak pernah beliau mengatakan mengatakan sama sekali. Kamu ini, enggak ada. Wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu. Tidak pernah beliau mengatakan kepada saya terhadap sesuatu yang saya lakukan, kenapa kamu buat seperti itu? Dan terhadap sesuatu yang aku tinggalkan, tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kamu tinggalkan itu? Ya. Wa kana Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqan, dan adalah Nabi SAW orang yang paling baik akhlaknya. Kira-kira kalau kita ini bagaimana ya? Orang yang bekerja sama kita, ketika melihat kita, kira-kira kalau kita tanya siapakah orang yang paling baik, jangan sampai dia mengatakan semua orang lebih baik daripada bapak. Ya, makin dekat dengan kita makin tersingkap bagaimana jati diri kita. Kalau Rasulullah SAW dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, tidak ada siapapun yang melihat Rasulullah SAW dari kejauhan, melainkan dia akan terkagum-kagum kepada Rasulullah SAW. Dan apabila dia bergaul akrab dengan Nabi SAW, maka akan semakin cinta dia kepada Nabi SAW. Anas bin Malik melanjutkan, wala masistu khazzan wala hariran qat, tidak pernah aku menyentuh kain yang lembut atau bahkan sutra atau sesuatu apapun yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Biasa kita kan kalau tangan lembut itu apa? Ini orang nggak pernah kerja, ya kan? Rasulullah SAW itu lembut, apakah beliau nggak pernah kerja? Dari usia 7 tahun, dari usia 8-9 tahun sudah mengembala kambing. Ketika Ka'bah roboh, itu kan orang-orang Quraisy membangun Ka'bah, masing-masing bawa satu batu. Rasulullah SAW bawa 2 batu. Bagaimana kuatnya fisik Rasulullah SAW, orang yang gigih. Tapi walau demikian telapak tangan beliau itu lembut sekali. Wala syamimtu miskan qat, dan tidak pernah saya mencium aroma kasturi sama sekali. Wala itran, ataupun minyak wangi apapun, kana atyab min araqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih wangi daripada keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikala itu ada seseorang sedang berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaiannya itu ada warna-warna kuning bekas daripada za'faran. Za'faran itu bisa mewarnakan minuman, ya. Mungkin juga kalau ini bisa mewarnakan pakaian juga. Jadi Rasulullah SAW itu dikatakan oleh Anas tidak suka menghadap seseorang dengan pembicaraan yang tidak disukai oleh orang tersebut. Jadi kalau pakaian ada kena
za'faran, itu laki-laki sebenarnya tidak dianjurkan, dimakruhkan memakai pakaian yang kena za'faran atau yang berwarna kuning. Falamma qama qala lil qaum, ketika orang tersebut yang pakaiannya ada kekuning-kuningan itu berangkat meninggalkan Rasulullah SAW dan majlis, di waktu itu Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat yang ada di waktu itu, "Lau qultum lahu yad'u hadhihi sufrah," sekiranya kalian sampaikan kepada dia, jangan dia pakai lagi pakaian yang berwarna kuning yang kena za'faran itu. Maksudnya apa? Rasulullah SAW tidak suka mengejutkan sahabat dengan sesuatu perkataan yang tidak disukai oleh orang tersebut. Biasanya kalau kita kan langsung-langsung ya, langsung-langsung. Memang ada kalanya bagus langsung-langsung, tapi kalau Rasulullah SAW ini akhlak beliau, ya, beliau tidak suka menjadikan orang lain itu menjauh dari diri beliau. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan. Rasulullah SAW itu bukan orang buruk, wala mutafahishan, tabiat beliau pun bukan tabiat yang buruk, tidak memiliki perangai yang buruk. Wala sakhaban fil aswaq, dan beliau itu juga bukan orang yang suka berteriak walaupun di pasar. Pasar orang Arab itu orang berteriak-teriak, panggil jauh sana sini sana sini. Rasulullah SAW di pasar saja tidak berteriak. Jadi beliau dekati, ya, itu diantara akhlak Rasulullah SAW kalau berbicara. Beliau berbicara kepada orang itu dengan seluruh tubuh beliau. Kalau kita kan ada kalanya melihat berbicara itu dari samping kanan, samping kiri. Rasulullah SAW tidak. Kalau berbicara dengan seorang itu menghadap seluruh tubuh beliau. Ketika ada orang sana, beliau juga menghadap sana, baru beliau bicara. Jadi bagaimana memuliakan orang lain dalam berbicara itu ada pada Rasulullah SAW dengan akhlak yang sangat sempurna. Wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ata, Rasulullah SAW tidak pernah membalas yang buruk itu dengan buruk. Walakin ya'fu wa yasfah, beliau itu suka memaafkan. Beliau suka memaafkan dan mengikhlaskan kesalahan orang lain. Kita masih teringat ketika Nabi SAW diusir dari Mekah itu bagaimana? Sahabat beliau satu persatu disiksa, dibunuh, dan mereka sudah sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Setiap kabilah dipilih satu orang yang terbaik, anak muda, yang tujuannya nanti ketika mereka berkumpul, mereka ayunkan pedang mereka sekali pukul ke tubuh Nabi SAW, sehingga kalau nanti Bani Muttalib, keluarga Nabi, menuntut qisas, nanti semua akan mengatakan kami semua ikut membunuh beliau. Jadi intinya Rasulullah SAW terusir sekali. Di depan kota Mekah, Rasulullah SAW dengan berlinangan air mata mengatakan, wahai Mekah, sungguh engkau adalah negeri yang paling aku cintai, dan Allah Maha tahu hal tersebut. Kalau bukan kaummu yang mengeluarkan aku, niscaya aku tidak akan keluar darimu. Namun di tahun 8 Hijriah, setelah kaum muslimin kuat di Madinah, mengarungi banyak pertempuran, dan pertempuran itu semuanya dimenangi oleh kaum muslimin, di tahun 8 Hijriah Rasulullah SAW dengan pasukan kaum muslimin pulang ke Mekah, masuk kota Mekah. Penduduk Mekah semuanya nggak ada yang berani melawan, semuanya tertunduk, nggak ada yang sanggup berani melawan, karena jumlah ketika kaum muslimin jumlahnya 313 saja nggak mampu mereka kalahkan, apalagi ini sudah jumlah mereka puluhan ribu. Di waktu itu Rasulullah SAW berpidato di hadapan penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, kira-kira menurut kalian apa yang akan saya lakukan untuk kalian? Terdiam semuanya. Di waktu itu ada beberapa orang pemuka Quraisy mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah saudara kami yang baik, anak dari saudara kami yang baik. Rasulullah SAW tersenyum. Ya, hari ini siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia selamat. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia selamat.
dan siapa yang pulang ke rumah masing-masing dia juga selamat. Jadi menariknya, kenapa enggak yang nomor 3 aja langsung, siapa yang pulang masuk dalam rumah masing-masing itu selamat. Rasulullah SAW sebutkan Masjidil Haram karena simbol daripada kemuliaan penduduk Mekah. Rasulullah SAW menyebutkan Abu Sufyan karena Abu Sufyan pimpinan orang Quraisy di waktu itu, sehingga Abu Sufyan pun berbunga-bunga hatinya, ya Allah, disebut nama saya, enggak direndahkan saya di hadapan kaum saya. Sehingga enggak lama setelah itu Abu Sufyan pun mengucapkan 2 kalimah syahadat. Jadi Rasulullah SAW tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi membalas keburukan dengan kebaikan. Hadis berikutnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qattu. Rasulullah SAW yang kuat dan kekar tersebut, yang sangat hebat tenaganya, tidak pernah memukul siapapun dan sesuatu apapun dengan tangannya, illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali di medan jihad fi sabilillah. Berapa banyak peperangan yang dilalui oleh Rasulullah SAW? Belasan. Dalam belasan peperangan tersebut ternyata Rasulullah SAW enggak pernah membunuh siapapun kecuali satu saja. Hanya satu orang yang pernah dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini orang paling buruk nih. Orang paling buruk itu yang membunuh Nabi atau yang dibunuh oleh Nabi. Itu orang paling buruk. Namanya Nabi ada yang dibunuh. Ada Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya putra beliau juga dibunuh. Jadi orang yang paling buruk itu orang yang membunuh Nabi atau yang dibunuh oleh Nabi. Dan benar, yang dibunuh oleh Nabi SAW hanya satu di perang Uhud, yaitu yang bernama Ubay bin Khalaf. Jadi kalau ditanya siapa yang pernah dibunuh oleh Nabi, hanya satu orang, namanya Ubay bin Khalaf. Wala daraba khadiman wala imra'atan. Rasulullah SAW tidak pernah memukul pembantu walaupun budak, wala imra'atan, dan beliau tidak pernah memukul wanita siapapun juga, istri beliau, anak beliau, atau siapapun juga. Jadi Masya Allah sekalian, memang dalam Islam ada aturan. Istri-istri yang nusyuz, yang tidak mau dengar perkataan suaminya, dinasihatin enggak mau juga, ada beberapa tahapan. Tahapan pertama, disampaikan perkataan yang bijaksana, mau'izah. Enggak mempan juga, pisah ranjang. Ini perempuan yang punya perasaan, istri yang punya perasaan, ketika enggak mau seranjang walaupun dalam satu kamar, itu terasa dia. Tapi ada juga perempuan pisah kamar pun, pisah rumah pun, ya welcome aja, nggak ada masalah. Ini tahapan yang ketiga. Kalau nggak mempan juga, maka boleh dipukul. Tapi pukulnya itu bagaimana? Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, kamu pernah melihat itu siwak itu yang untuk gosok gigi itu? Dengan itu kamu pukul, untuk menunjukkan bahwa kamu tidak suka. Jadi bukan dengan gagang sapu, ya, apalagi dengan parang. Ustaz, udah nggak tahan lagi saya, Ustaz. Ya udah, kalau gitu tempuh cara yang lain. Kirim utusan dari keluarga dia, dari utusan di keluarga kita untuk didamaikan. Cari titik temunya. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya apa boleh buat. Daripada terjadi kerusakan yang lebih buruk, ya lebih baik pisah. Kalau memang tidak ada titik temunya. Ini kan dalam kondisi yang tertentu. Tapi kalau ada titik temunya, jangan dilepas, ya. Karena seburuk-buruk halal atau halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perpisahan suami dan istri. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awalul Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.